Selamat malam, Pak. Pada hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, sehat. Oke, minggu kemarin kita sudah praktikum sedikit terkait dengan gerbang logika atau logic gate ya. Yang barangkali belum nyoba, silahkan nyoba supaya bisa nanti ketika UTS. Pada malam hari ini kita coba diskusikan terkait tema baru yaitu himpunan. Jadi himpunan ini waktu SMP kita juga sudah dapat mata kuliah ini atau dulu adalah mata pelajaran ya. Kemudian di SMA pun juga udah dapat. Jadi malam ini barangkali kita review lagi apa yang kita dapat di SMP maupun di SMA dan tidak lebih tidak kurang hampir sama pembahasannya hanya saja nanti dikaitkan dengan sistem informasi ini sebelah mana gitu. Oke, dari kita awali dari definisi sebuah himpunan, yaitu adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi key point-nya daripada himpunan adalah objek-objek yang berbeda. Saya garis italiknya adalah berbeda. Contoh kasus adalah himpunan daripada mahasiswa sistem informasi A. Ini tentunya namanya berbeda-beda dari satu dengan yang lain. Nah, itu menjadi ciri khas himpunan adalah berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian objek di dalam himpunan bisa disebut dengan elemen atau juga unsur atau juga anggota. Jadi objeknya bisa disebut elemen, unsur, dan anggota. Di dalam sistem informasi kita kenal ada namanya database. Ya, database itu terdiri dari kumpulan beberapa tabel dan tabel adalah kumpulan beberapa field ya, dan field itu kumpulan dari beberapa record. Artinya dalam konsep database ini menganut daripada konsep daripada himpunan ini. Nanti kalian bisa pelajari bahwa ketika desain database, barangkali semester 2 sudah diajarin terkait web design ya. Itu sudah semestinya sudah diajarin terkait dengan database dan juga pembahasan dari database. Kalau program web itu biasanya kita pakai database-nya MySQL. Program yang kita pakai adalah PHP MyAdmin. Biasanya satu kesatuan itu di software-nya adalah exam PP ya. Jadi kalian bisa download, kemudian kalian install, kalian juga coba praktikum terkait dengan database, praktikum terkait dengan tabel, praktikum terkait dengan field dan record-nya. Ya. Artinya kalian bisa praktek sendiri ya terkait dengan database itu. Di tutorial di YouTube banyak, tinggal kalian pelajari lebih lanjut aja. Kemudian penyampaian daripada himpunan ada 4. Yang pertama yang dinamakan enumerasi. Nanti materi ini nanti akan saya kirim di WA Group, kemudian hasil diskusi daripada kita nanti saya akan upload di YouTube biasa, nanti kalian bisa cek di YouTube-nya seperti pertemuan-pertemuannya kemarin. Cara penyajian himpunan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan enumerasi, itu adalah dia mencacah semua himpunan ya secara rinci ke dalam kurung kurawal.
Ya, jadi ketika di sistem informasi A ini mempunyai katakanlah 30 mahasiswa, sudah barang tentu 30 mahasiswa ini akan disebutkan semua. Ya, diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Itu namanya enumerasi atau disebutkan atau dicacah semua secara rinci anggota atau elemen atau unsurnya. Ini ada contoh, ada beberapa. Misalkan katakanlah himpunan 4 bilangan asli pertama. Bisa disebutkan adalah A, anggotanya lah 1, 2, 3, 4. Misalkan yang himpunan 102 bilangan asli yang pertama. Yaitu misalkan A sama dengan 1, 2, 3. Lah, titik-titik ini sebenarnya harus disebutkan semua. Jadi 1 sampai 100 harus ditulis semua sebenarnya, ya. Harus dicatat semua. Begitu juga tadi nama mahasiswa tadi. Kalau katakanlah sistem informasi A ini adalah anggotanya 30, berarti harus 30-nya adalah harus dicacah atau disebutkan semua. Itu disebut dengan cara penyajian himpunan dengan metode enumerasi. Ya, ini jelas tetapi kurang efektif untuk anggota atau elemen atau unsurnya yang banyak begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sering disebut dengan simbol-simbol baku. Ya, ini ada 6 simbol ya. Simbol yang pertama adalah himpunan bilangan bulat positif. Itu dimulai dari 1, 2, 3 disebut dengan P ya. Kemudian N itu adalah himpunan bilangan alami natural atau sering disebut dengan bilangan asli, dimulai dari 1, 2 berikutnya. Kemudian Z ini adalah himpunan bilangan bulat, baik bulat positif maupun bulat negatif. Jadi Z ini bilangan bulat, yaitu walaupun bulat positif atau negatif. Kemudian Q adalah himpunan bilangan rasional. Kemudian R adalah himpunan bilangan real. C adalah himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan real adalah himpunan yang mengandung pecahan atau mengandung koma. Itu adalah bilangan real. Kemudian bilangan rasional adalah bilangan real yang berhenti atau berulang. Contoh misalkan 1/3. 1/3 itu hasilnya adalah 0,3333. Berarti berhenti di 3 atau berulang di 3. Itu dinamakan bilangan rasional. Lawannya apa? Lawannya adalah bilangan irasional atau di sini disebut dengan bilangan kompleks. Adalah bilangan yang tidak berhenti atau tidak berulang. Kemudian yang ketiga itu dinamakan notasi pembentuk bilangan atau notasi pembentuk himpunan. Notasinya dimulai dari X, kemudian ada garis, ada syarat yang harus dipenuhi X. Ya, contoh A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5, berarti X adalah anggota bilangan bulat positif dan X kurang dari 5. Saya contohkan